Amin. Selanjutnya saya ingin mengabsen di kelas 10. Ada yang tidak berangkat hari ini? Berangkat Semua, alhamdulillah ya. Untuk pertemuan kali ini saya ingin membahas tentang korban dan akikah. Ya. Untuk pertemuan pertama ini saya ingin membahas korban dulu. Ya. Sebelumnya saya ingin tanya, ada yang tahu arti korban tidak? Saya Bu. Ya, apa saya itu Latif? Arti korban? Penyembelihan dengan korban pada tanggal 10 Zulhijjah. Ya, ya. Saya itu Latif mengatakan arti korban itu adalah penyembelihan hewan korban pada tanggal 10 Zulhijjah. Nah, ya. Terus selanjutnya, ada yang mengetahui tidak waktunya itu kapan? Ya, Risma? Kapan Risma? Dilaksanakan setelah sholat Idul Adha pada tanggal 10 Zulhijjah. Ya. Waktunya itu adalah dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah setelah Idul Adha. Jadi awal dari materi ini sudah ada yang tahu arti korban itu apa, terus waktunya kapan, gitu ya. Nah, selanjutnya saya ingin menerangkan tentang korban. Lihat peta konsepnya dulu semuanya. Ya, tentang peta konsep di sini nanti saya akan menerangkan tentang pengertian. Yang pertama, pengertian korban itu apa? Selanjutnya dari hukumnya korban dan dasarnya. Terus selanjutnya jenis dan syarat hewan korban. Terus yang terakhir adalah waktu dan tempat penyembelihan hewan korban. Ya. Saya mulai yang pertama di sini tentang pengertian dari korban. Pengertian dari korban yang pertama di sini yang akan saya bahas yaitu menurut bahasa. Menurut bahasa, arti korban itu adalah berasal dari bahasa Arab koruba yang artinya dekat. Secara istilahnya atau secara syariah Islamnya, hewan yang disembelih ya, dengan niat beribadah kepada Allah, dengan mendekatkan diri kepada Allah dengan syarat dan waktu yang sudah ditentukan. Itu tentang pengertian dari korban secara bahasa dan istilah. Selanjutnya yang kedua tentang hukum dan dasar hukumnya. Hukum dan dasar hukumnya di sini, hukumnya sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu adalah sunnah yang sangat dianjurkan. Ya, sunnah yang sangat dianjurkan. Selanjutnya, kita bisa menghukumi sunnah muakkad. Kita harus tahu dasarnya. Dasarnya dari mana? Ya, kita ambil salah satu dasarnya yaitu dari Al-Quran, surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 2. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Yang artinya di situ sesungguhnya kami itu adalah Allah ya, telah memberi engkau ya Muhammad
tidak sah. Karena apa? Kurus, tidak sesuai dengan syariat Islam ya. Tuh. Jadi kita bisa memahami semuanya jenis dan syarat hewan yang boleh untuk berkorban. Yang terakhir yang kita akan bahas adalah waktu. Waktu dan tempat penyembelihan hewan kurban. Waktunya tadi sudah dijelaskan oleh Risma yang tahu tadi. Apa Risma? Waktunya kapan? Dilaksanakan setelah sholat Idul Adha pada tanggal 10 Zulhijjah. Ya. Risma mengatakan di awal tadi waktunya adalah pada tanggal 10 Zulhijjah setelah sholat Idul Adha. Nah, tapi boleh dilaksanakan tidak hanya tanggal itu saja, ada 4 hari. Tanggal 10, 11, 12, 13 sebelum terbenamnya matahari. Jadi kalau malam 14 kita menyembelih hewan ternak berupa sapi atau kambing, kita niatkan korban, itu tidak boleh, tidak sah. Maksimal tanggal 13 sebelum terbenamnya matahari. Itu waktunya, oke. Selanjutnya tempat menyembelih korban ditentukan atau tidak? Ditentukan atau tidak? Ditentukan ya, ditentukan. Biasanya di mana, Mas? Di samping masjid. Di samping masjid ya, di samping masjid. Nah, di samping masjid. Ini sesuai ada hadis riwayat Bukhari di samping masjid ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam biasa menyembelih korban di tempat pelaksanaan sholat Id. Nah, jadi ketika kita sholat Idul Adha, biasanya di samping atau di belakang kita itu sudah banyak hewan-hewan kurban yang nanti setelah sholat Id akan dilaksanakan penyembelihan. Nah, ini materi 1 ya, dari pengertian hukum, jenis dan syarat. Yang terakhir yang kita terangkan tadi, yang saya terangkan tadi adalah waktu dan tempat. Bisa dipahami semuanya? Nah, alhamdulillah. Ya. Selanjutnya, sekian, terima kasih. Apakah ada pertanyaan di kalian dari materi yang sudah saya terangkan tadi? Tidak. Kalau tidak, berarti di sini ada tugas. Ya, ada tugas. Lihat ke depan semuanya. Ya, cermati di sini tugasnya adalah diskusi. Nanti kalian ya mengelompokkan minimal 7 orang. Minimal 7 orang. Terus di sini nanti kalian membuat PowerPoint dari hari, tanggal, ya Rabu sekarang, mata pelajaran fikih, materi ibadah korban, topiknya tata cara pelaksanaan korban. Terus tujuannya ini dengan berdiskusi peserta didik bisa menyelesaikan masalah tentang korban. Sekarang masalahnya, masalah diskusi, perhatikan ke depan semuanya. Yang pertama, bagaimana hukumnya berkorban dengan uang? Yang kedua, mencari dasar hukum berkorban dengan uang. Carinya di mana, Bu? Ini ada prosedurnya. Kalian semuanya peserta didik
diganti dengan uang atau barang lain yang senilai meski ada hajat dan kemaslahatan yang dituju. Apabila hal itu dilakukan maka dihukumi sebagai sedekah. Kesimpulan dari 4 kelompok tadi yang sudah maju tentang mendiskusikan atau mempresentasikan tentang korban dengan uang, saya simpulkan semuanya menyatakan tidak boleh dengan dasarnya masing-masing. Ya, salah satunya dari MUI ya, bahwa berkorban dengan uang itu hukumnya tidak boleh. Jadi kesimpulannya dari masalah yang kita bahas, yang kita diskusikan hari ini, intinya berkorban itu tidak boleh dengan uang. Ya, terima kasih untuk semuanya. Untuk minggu depan, pertemuan minggu depan, kita membahas tentang pemanfaatan dari korban. Diberikan kepada siapa saja, terus sunnah-sunnah dalam menyembelih itu apa, terus hikmah berkorban itu apa. Jadi untuk minggu depan tolong disiapkan, dipelajari di rumah ya. Dan dari yang kita pelajari hari ini mungkin saya ingin bertanya untuk satu orang maju ke depan. Risalatul Aulia, maju ke depan Risa. Ya, dari keterangan tadi yang sudah kamu dengarkan, yang ingin saya tanyakan tentang jenis dari hewan korban. Terdiri dari apa saja? Kambing, terus apa lagi? Nah, ya. Terima kasih. Duduk.